Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh dan problematikanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan toharoh di dalam Islam? Toharoh menurut bahasa yaitu bersih dari kotoran. Dan menurut istilah yaitu melakukan sesuatu yang menyebabkan sahnya sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Lanjut, pada bagian toharoh juga menjelaskan tentang alat-alat bersuci, tentang hadas dan bagaimana cara menyucikannya, dan juga menjelaskan tentang najis. Najis apa saja yang berhalangan untuk melaksanakan sholat, bagaimana cara kita menyucikannya. Lanjut pada alat bersuci, di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama dengan air dan yang kedua menggunakan alat bersuci yang lain. Nah, di sini dijelaskan air terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air suci. Air suci bisa disebut juga dengan air mutlak, yang mana digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis, hadas, dan untuk melaksanakan wudhu. Contohnya seperti apa sih air mutlak tersebut ataupun air suci? Contohnya seperti air embun, air mata air hujan, air laut, air sumur, dan lainnya. Jelasnya, air yang bersumber dari bumi dan yang turun dari langit. Nah, itulah yang disebut dengan air mutlak ataupun air suci, yang mana itu digunakan untuk seseorang menghilangkan najis ataupun hadas dan juga berwudu. Kedua, yaitu air suci mensucikan. Maksudnya, air tersebut suci tetapi makruh digunakan untuk bersuci seperti wudhu dan mandi. Kenapa? Misalkan nih air tersebut suci, tetapi karena terkena sinar matahari, air tersebut menjadi panas. Nah, itu takutnya membahayakan kulit kita apabila kita gunakan untuk bersuci. Dan apabila kita gunakan untuk mensucikan pakaian, itu boleh-boleh saja dan tidak dihukumi makruh. Dan yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya, air tersebut suci tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, seperti air teh, air kopi, dan lainnya. Nah, air tersebut suci ya, bisa kita minum, kita konsumsi, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci seperti wudhu dan mandi. Yang keempat yaitu air yang terkena najis. Maksudnya air yang kejatuhan bangkai, kejatuhan kotoran-kotoran, dan lainnya. Nah, air tersebut dihukumi najis. Tetapi jika misalkan bangkai jatuh ke air yang 2 kulah ataupun lebih, dia tidak merubah sifatnya, tidak merubah baunya ataupun rasanya, maka hukum air tersebut tetap suci, bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi jika dia jatuh ke air yang kurang 2 kulah, walaupun dia tidak merubah sifatnya, baunya, dan rasanya, tetap air tersebut dihukumi air najis ataupun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu alat bersuci yang lain. Salah satunya ada debu dan juga ada batu. Nah, maksud debu di sini ialah apabila seseorang mudarat ataupun sakit tidak bisa menggunakan air. Nah, dia bisa menggunakan tayamum dengan debu untuk melaksanakan sholatnya. Dan dengan ketiadaan air, kita bisa gunakan tayamum untuk melaksanakan sholat. Kedua yaitu ada batu. Maksud dengan batu di sini ialah seseorang beristinja bisa menggunakan air dan juga bisa menggunakan batu. Tapi apabila kita menganggap dengan air lebih bersih daripada dengan batu, maka kita lebih utama menggunakan air dalam beristinja, tidak menggunakan batu.
Selanjutnya pada penjelasan hadas, hadas terbagi dua, yaitu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tersebut berwudu ataupun tayamum. Cara menghilangkan hadas kecil ini yaitu dengan berwudu. Apabila kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah. Yang kedua yaitu hadas besar, maksudnya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang mandi. Maksud mandi di sini yaitu mandi wajib ataupun mandi besar. Seperti seseorang yang melakukan hubungan suami istri, seorang yang sedang haid ataupun nifas. Nah, orang tersebut diwajibkan untuk mandi. Apabila dia tidak melakukan mandi wajib, maka sholatnya tidak sah. Pada bagian najis, di sini najis terbagi tiga, yaitu ada najis mughallazoh ataupun najis yang berat, ada najis mukhaffafah yaitu najis ringan, dan juga ada najis mutawasithah, najis pertengahan. Yang pertama yaitu najis mughallazoh, contohnya seperti najisnya anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan membasuh dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan ain najisnya. Dan dari 7 kali basuhan itu salah satunya dicampuri dengan tanah yang suci. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah, seperti kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI, tidak makan apa-apa. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan air najisnya terlebih dahulu, lanjut dengan memercikkan air lebih dominan dari najisnya, meskipun air tersebut tidak mengalir. Yang ketiga yaitu najis mutawasithah atau najis pertengahan, seperti kotoran hewan, darah, nanah, dan lainnya, selain dua najis yang tersebut di atas. Nah, di sini najis mutawasithah terbagi menjadi dua, yaitu pertama najisnya tidak terlihat dan yang kedua najisnya terlihat. Adapun cara mensucikan najis yang tidak terlihat, kita hanya mencium baunya, yaitu dengan cukup memercikkan air kepada bau najis tersebut. Dan yang kedua, najis yang terlihat, cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan air najisnya terlebih dahulu, lalu dengan membasuh air najis atau bekas najis tersebut sampai hilang. Ya, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan seputaran tentang toharoh dan problematikanya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan penjelasan fikih, saya mohon maaf karena saya juga dalam tahap belajar. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.